Baik, mohon perhatian. Ngobrol pintar I'm Genre akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pemateri kajian ini Kak Bagus Muhammad Rizal. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Pembina Genre Kota Cilegon Kang Erlan Jainal F. Halim. Yang kami hormati Ketua Umum Genre Kota Cilegon Kak Lia Gatra Hanafiani. Dan seluruh anggota kajian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat dan kesehatan, baik jasmani, rohani, serta kesehatan berpikir, sehingga kita malam hari ini kita bisa mengadakan kegiatan ngopi atau ngobrol pintar dengan materi refleksi produktivitas pemuda di saat pandemi COVID-19. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Ratnasari. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya ngobrol pintar pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya selamat malam teman-teman Forum Genre Kota Cilegon. Yang terhormat Pembina Genre Kang Erlan Jainal, yang terhormat Ketua Umum Forum Genre Kota Cilegon Kak Lia Gatra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Forum Genre Kota Cilegon yang telah menginisiasi kajian malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Kak Indah selaku moderator yang telah mengenalkan CV tadi. Teman-teman, mungkin tadi Kak Indah sudah menyebarkan CV, membagikan CV. Nggak lengkap pastinya kalau saya nggak perkenalkan diri juga. Nama saya Bagus Muhammad Rizal. Saya dari Kabupaten Tangerang. Aktivitas sekarang sedang merintis usaha di bidang pendidikan, kuliner, dan event organizer. Langsung aja teman-teman. Menarik tema yang dibahas soal produktivitas pemuda di tengah pandemi ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, dunia bahkan bangsa Indonesia hari ini sedang mengalami wabah yang rasa-rasanya tidak ada satupun negara di dunia ini yang sanggup menangani wabah ini dalam waktu cepat. Di Indonesia terakhir terkonfirmasi 25.000 lebih masyarakat yang terkonfirmasi positif virus COVID ini, dan 1.000 lebih diantaranya tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia. Menjadi satu fenomena yang menarik pada akhirnya, dengan tingginya angka terkonfirmasi positif tersebut 1 hingga 2 bulan ke belakang, banyak aktivitas-aktivitas kita yang bisa dibilang banyak hal yang tertunda. Kita diminta untuk bekerja dari rumah, kita dipaksa untuk belajar dari rumah, atau mungkin banyak hal yang biasanya kita lakukan di luar, hari ini harus banyak hal yang harus kita kerjakan dari rumah. Bicara soal produktivitas, banyak sebenarnya teman-teman, cuman dalam momen kali ini saya coba membahas 3 hal yang menurut saya berkaitan dengan produktivitas pemuda di tengah pandemi ini. Yang pertama, saya akan sharing soal produktivitas dalam berkarya. Tapi mungkin sebelum ke sana, bisa sama-sama kita renungkan 1-2 bulan terakhir di rumah aja sudah berapa banyak buku yang kita baca. 1 hingga 2 bulan terakhir di rumah
sudah berapa banyak tulisan-tulisan yang kita buat, atau jika teman-teman hari ini adalah konten kreator 1-2 bulan terakhir, berapa banyak konten yang teman-teman buat, atau mungkin 1-2 bulan terakhir karya apa yang udah teman-teman munculkan di masa di rumah aja ini. Sedikit mungkin saya bercerita soal Ainun Hamsun. Mungkin teman-teman sudah sebagian mengenal Ainun Hamsun. Ini adalah sutradara. Jadi di masa pandemi ini dia membuat film yang dari awal proses pembuatannya hingga finishing editingnya itu dimulai dari rumah. Kita bayangkan ya, pembuatan film yang sedemikian rumit ternyata masih bisa dilakukan dari rumah. Ini kan berarti sebenarnya momentum atau masa-masa pandemi ini tidak bisa menghalangi seorang untuk tetap produktif dalam berkarya. Nah, tinggal memang pada akhirnya dikembalikan kepada individunya masing-masing yang selama 1-2 bulan ini udah ngapain aja, atau jangan-jangan waktu kita cuma dihabisin buat rebahan aja. Nah, yang kedua setelah produktivitas berkarya, saya juga coba mau ngebahas soal produktivitas bisnis. Ya sama ya, mungkin kalau teman-teman yang hari ini main di usaha pendidikan atau kuliner atau IO, jelas usaha kita ini adalah salah satu yang terdampak ya. Tapi ternyata setelah saya ambil positifnya, kita tetap bisa produktif di bisnis kita yang memang ketika kita nggak beralih bisnisnya, tetap bisnis yang lama ketika terdampak. Ini jadi momentum buat sama-sama kita evaluasi bisnis kita yang lagi atau udah berapa lama kita jalanin. Semisal ketika teman-teman ada yang bisnis sama di dunia pendidikan, kita bisa jadi ini wadah buat evaluasi. Teman-teman bisa coba evaluasi soal kurikulumnya, teman-teman bisa evaluasi soal ruangan-ruangan di tempat teman-teman, teman-teman bisa evaluasi bagaimana marketing bisnis teman-teman yang mungkin selama masa-masa normal nggak ada waktu untuk mendevelop itu. Atau ketika teman-teman bisnis di bidang kuliner, teman-teman juga ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman sama ya mengevaluasi bisnis teman-teman. Misalkan kuliner tadi bisa ubah settingan tempat, misalkan bisa latihan menu-menu baru untuk dipromosikan pasca pandemi ini, dan banyak hal lagi. Atau ketika teman-teman memang menggeluti bisnis-bisnis yang lain yang memang dibutuhkan di masa pandemi ini, kayak kita tahu kan hari ini banyak tiba-tiba jadi jualan masker dan alat dan sebagainya. Mereka menangkap momentum pandemi ini. Atau kalau salah satu pakar keuangan bilang, sebenarnya dalam bisnis ini ketika orang bisa memanfaatkan tidak mau momentum ini, sebenarnya ada berapa. Jadi dia bilang di setiap perubahan itu akan ada yang bisa kita ambil orang kaya baru. Pandemi ini yang pertama. Nah, sebenarnya ada momentum perubahan yang kita nih bisa menangkap. Kita bisa menangkap momentum di rumah ini sebagai barokah di masa pandemi ini, kayak gitu. Betul-betul mengenal diri sendiri. Mungkin ketika satu lagi biasa teman-teman taruh sibuk dengan tugas dalam pengelolaan keuangan dengan pekerjaan teman-teman, kita disibukkan sama-sama tahu, lupa, nggak ada yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Jadi momentum yang sebenarnya sering di rumah ini jadi momentum yang tepat buat ini, waktu yang tepat untuk teman-teman yang biasanya memberi lebih jauh lagi, coba mengenalin diri sendiri lebih. Teman-teman harus lebih dalam lagi soal potensi dan sebagainya. Ini bisa jadi teman-teman momentumnya mengeluarkan pengeluaran hanya sesuai kebutuhan. Ini bisa jadi tidak lagi berdasarkan keinginan buat kita. Atau ketika teman-teman evaluasi diri, memiliki tabungan mungkin selama hari-hari normal kita menjadi tabungan jarang banget utama di tabungan kita ini udah ngapain aja, mau apa ke depan, tapi pakai hingga masa pandemi ini berakhir. Ini jadi momentum yang tepat kita nggak tahu, kita evaluasi diri sendiri sehingga wabah ini akan pandemi ini berakhir gitu. Dan ya teman-teman jadi spend your money yang new normal, mungkin ya teman-teman jadi orang yang baru yang harapannya ya lebih baik dari hari-hari kemarin. Nah, terakhir mungkin sebelum diskusi nanti nggak lengkap rasanya kalau saya nggak sharing soal, bukan tips ya, tapi lebih gimana caranya. Mungkin ini yang coba saya simpulkan. Yang pertama, di masa pandemi ini teman-teman jangan banyakin begadang, jangan
Ini jangan banyakin begadang, jangan banyakin bangun kesiangan, karena ini adalah ini nggak bisa bikin teman-teman untuk produktif. Terus yang kedua, di tengah pandemi ini kan kita tadi banyak waktu ya buat mengenal diri sendiri atau buat evaluasi diri. Silakan teman-teman buat to-do list yang simple, yang spesifik. Selama hari-hari itu teman-teman mau ngapain aja, nggak perlu banyak, tapi itu penting dan itu spesifik. Terus yang ketiga, hindarin multitasking. Jadi dari to-do list tadi, teman-teman silakan melakukan prioritas dan lakukan secara satu persatu, karena teman-teman nggak akan bisa ngelakuin semuanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang keempat, ini yang penting banget. Pasti termasuk saya pribadi, hari-harinya banyak dihabiskan dengan distraksi media sosial, YouTube, game dan sebagainya. Jadi poin yang keempat ini harapannya untuk mencoba teman-teman jadi lebih produktif, hindari distraksi kayak tadi YouTube, medsos dan sebagainya. Misalkan teman-teman lagi ngelakuin pekerjaan A, udah fokus dulu sama pekerjaannya, itu kan bisa lebih cepat dan sebagainya. Nah, yang kelima, di rumah aja ini kadang-kadang kan bikin kita jenuh juga. Teman-teman harus punya waktu buat jam produktifnya teman-teman. Misalkan ada teman-teman yang rasa lebih produktif di pagi hari, ya do your job, lakuin sesuatu yang menurut teman-teman harus lakuin tadi di pagi hari. Atau teman-teman yang bilang, gue ini adalah golongan night owl, gue yang bisa produktif di malam hari, ya lakuin hal terbaik itu di malam hari. Jadi teman-teman silakan tentukan kira-kira kapan jam produktif teman-teman dalam melakukan sesuatu. Nah, yang keenam ini mungkin olahraga ya. Kayaknya kalau kita olahraga juga kita agak sulit untuk produktif, karena ada beberapa penelitian yang bilang 21% orang yang sering olahraga ini bisa lebih konsentrasi dan 41%-nya lebih bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ya secara produktivitas dia lebih terjaga. Nah, terakhir ini mungkin jadi pengantar diskusi untuk salah satu untuk meningkatkan produktivitas teman-teman juga. Ini kalau teman-teman tahu mirip prinsipnya Kaizen di Jepang. Tapi kalau saya bilang ini prinsip, kan ada tuh prinsip 1 menit ya kalau di Jepang itu. Nah, tapi ini prinsip 5 menit. Silahkan teman-teman lakuin apapun yang teman-teman ingin latih secara 5 menit di waktu yang sama, di waktu yang sama. Misalnya teman-teman latihannya pengen coba produktivitas, ningkatin latihan menulis, ya teman-teman silahkan menulis selama 5 menit di jam 7 pagi misalkan. Itu lakukan rutin. Memang nggak lama, cuma 5 menit, tapi ketika ini konsisten, ini akan jadi kebiasaan teman-teman, sehingga tiap harinya ada hal yang teman-teman lakukan walaupun tadi nggak lama, cuma 5 menit per hari. Ya saya pun sebenarnya masih coba melakukan ini, belum teratur secara baik, tapi nggak ada salahnya untuk sama-sama kita coba. Nah, mungkin itu sedikit pengantar. Nanti mungkin bisa kita sharing, dan sebelumnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum tersampaikan, ada hal-hal yang kurang teman-teman mengerti. Nanti bisa kita bahas mungkin di pertanyaan. Itu Kak Indah sedikit pengantarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya mau jawab pertanyaan dari Siska. Bagaimana cara kita supaya bisa mengevaluasi bisnis yang sedang ditekuni dengan baik? Saya nggak tahu Mbak Siska lagi bisnis di bidang apa. Cuman gini, secara umum saya mau bilang, kalau saya tadi ya di bidang pendidikan, kuliner atau WO, ini adalah momentum yang tepat buat Mbak Siska. Misalkan pola bisnis yang kemarin Mbak lakuin ternyata profitnya belum survive untuk beberapa bulan ke depan misalkan. Nah, ini kan bisa dievaluasi, jangan-jangan ada polanya yang salah, atau mungkin secara penjualan belum maksimal, mungkin ada pola marketing yang salah, yang selama ini ketika masa-masa normal nggak terlalu banyak waktu untuk bisa evaluasi, atau ketika memang memiliki tim
ini juga jadi momentum yang tepat untuk sharing ide sama timnya Mbak Siska. Bisa jadi momentum buat perbaikan bisnis kita. Intinya gini, ketika di masa-masa normal kita lebih fokus kepada jalanin sistem yang ada, spare waktu buat evaluasi minim pastinya. Tapi di momen yang hari ini, momen wabah ini, kita punya spare waktu yang cukup banyak. Karena kalau saya pribadi, usaha-usaha tadi sangat terdampak. Pendidikan, kuliner, dan IO semuanya terdampak. Jadi kita stop, kita sparekan waktu untuk sama-sama evaluasi. Misalkan di IO beberapa project misalkan ada yang belum maksimal. Nah, ini ada momentum yang bagus buat kita nge-range event apa yang mau dibuat, event apa yang mau dikerjasamakan pasca Covid. Selain memang evaluasi, ini juga jadi momentum kita buat start lebih jauh pasca Covid ini. Jadi hal-hal yang demikian pasti ada hal-hal yang bisa dievaluasi ya. Tadi intinya yang pertama saya nanti mungkin Siska bisa sharing bisnis apa, jadi kita bisa sama-sama tukar pikiran ini yang harus dievaluasi atau ini yang tidak harus dievaluasi. Tapi intinya itu soal penjualan, soal marketing, soal sistem, dan soal ide-ide baru bisa dibahas di tengah wabah ini, Kak Siska. Yang kedua, saya mau jawab pertanyaannya Kak Jordan. Untuk saat ini, investasi apa yang paling menguntungkan? Saya juga sebenarnya bukan jago di bidang investasi, cuman sedikit pengetahuan saya. Terkhusus untuk pemula ya, sebenarnya banyak kan investasi, emas, saham, cryptocurrency, obligasi, pasar uang, tanah dan sebagainya. Tapi rasanya ini terlalu besar untuk kita yang di usia pemula. Mungkin kalau yang bilang menguntungkan ya emas dan tanah dan cryptocurrency hari ini, kalau menurut saya ya mungkin. Tapi itu kan terlalu besar untuk mungkin pemula. Nah, kalau saya sekarang lagi coba, ini bukan promosi ya, lagi ada investasi di aplikasi online Bibit ya, di Bibit. Di situ kita bisa investasi dengan nominal yang kecil dan risikonya rendah. Intinya kalau buat belajar sih itu better lah. Tapi baik lagi kalau pertanyaannya adalah menguntungkan, ya kita harus bilang ideal ya tanah, emas, dan cryptocurrency kayak Bitcoin dan sebagainya. Itu menguntungkan banget. Yang ketiga, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Elin. Saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik di dalam keluarga? Kalau saya punya prinsip, di masa pandemi ini kita jangan beli barang-barang yang sebenarnya tidak sekarang pun nggak apa-apa, nggak dibeli gitu kira-kira. Bisa nanti. Dan yang kedua, jangan terlalu berani untuk mengeluarkan uang untuk membeli barang atau apapun dengan jumlah yang besar. Karena tadi poinnya kita nggak tahu wabah ini kapan berakhir. Ya, jadi itu sih kalau untuk pengelolaan sementara ini yang saya lakukan. Tapi secara umum, Kelin ini juga sama ya, saya juga masih belajar di bidang financial planner. Teman-teman bisa bagi ke beberapa pos, misalkan teman-teman pendapatannya sekian, silakan teman bagi untuk kebutuhan pribadi, untuk kehidupan sosial, untuk investasi, untuk ya silakan teman-teman bagi sesuai pos yang kira-kira teman-teman akan arahkan kemana pendapat ini. Tapi baik lagi intinya di masa pandemi ini jangan membeli keinginan teman-teman dulu, apalagi keinginannya bisa ditunda nanti, dan jangan mengeluarkan uang dalam jumlah besar di masa pandemi ini. Nah, yang keempat, Kalala, bagaimana cara meningkatkan statistika penjualan pada saat pandemi? Adakah tips dan trik untuk strategi pasar penjualan saat pandemi? Ini rasanya saya nggak expert untuk jawab ya, kasih Kalala. Harus saya akui tadi 3 basic usaha yang saya jalanin semuanya sedang saya stop. Jadi saya nggak melakukan transaksi apapun di masa pandemi ini. Jadi tidak banyak tips dan trik
yang bisa saya sharing, tapi sepenglihatan saya teman-teman yang khususnya di bidang yang jualan produk ya, karena untuk jasa pasti kan di stop total semuanya. Yang pertama, mainkan hanya di media sosial yang pasti kan, silakan teman-teman gunakan itu. Dan yang kedua, sasar pelanggan utama marketnya teman-teman. Ibaratkan kalau udah langganan pastikan dia rutin beli, jadi tetap itu yang dijaga dulu dibanding teman-teman cari pasar lain. Jadi selain banyak-banyakin promosi di media sosial, teman-teman coba banyakin penjualan ke pelanggan utama teman-teman. Itu sih sedikitnya kalah. Ya, kelima, Kavia, cara memulai bisnis yang benar dan benar untuk pemula, trik-trik yang benar agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, kita sering dengar di forum-forum diskusi kewirausahaan banyak pertanyaan bagaimana cara memulai bisnis, dan ternyata jawabannya kalau sering kita baca atau teman-teman dengar ternyata ya udah mulai aja dulu, karena konsep bisnis yang teman-teman pikirkan kadang-kadang lebih sulit dibanding prakteknya, dan akhirnya nggak dipraktekin, nggak dimulai. Nah, terus kalau trik-trik mendapatkan keuntungan yang besar, silakan teman-teman mulai bisnis. Tentukan targetnya teman-teman. Misalkan teman-teman punya produk A, tentukan target ini mau dijual kemana. Silakan teman-teman rancang konsep promosinya. Mungkin untuk awal dua itu dulu sih. Ketika teman-teman tahu pasarnya, teman-teman punya packaging untuk marketingnya, ya ada jalan untuk teman-teman meraih penjualan, transaksi gitu-gitu sih. Jadi dua itu dulu paling bisa kita sharing, selebihnya bisa pas itu dilakuin baru kita sharing lagi. Keenam, Bang Ardi, bagaimana caranya kita berbisnis di masa pandemi ini ya? Nah, ini sebenarnya kalau saya baca, bukan saya baca ya, saya amati, ini adalah fase akhir di masa pandemi. Di masa pertama, di masa krisis, bisnis alkes, masker, hand sanitizer, helm muka dan sebagainya itu merajai banget. Teman-teman yang mendapatkan momentum itu dan mendapatkan peluang itu betul-betul mendapat keuntungan kayak gitu. Dan fase kedua, kemarin kita melewati Ramadan dan Idul Fitri. Beberapa teman-teman yang concern di jualan produk juga mendapatkan momentumnya, kue nastar, kue lebaran, baju lebaran dan sebagainya. Nah, di masa akhir ini memang agak bingung apa yang akan booming di masa akhir pandemi ini. Tapi pokoknya coba, sama saya pun masih belum tahu apa yang akan booming di masa akhir pandemi ini. Tapi kalau bicara bagaimana caranya adalah semuanya dibanding masa krisis tadi dan masa Ramadan tadi, memulai bisnis dengan cara yang tidak sulit ya, mungkin mereka cari distributor, terus mereka jadi reseller dan sebagainya. Masih, kalau saya baca sih masih dalam tahap-tahap yang gitu aja di masa pandemi, karena tidak banyak orang yang berani mengeluarkan uang dalam jumlah besar tadi, Bang Ardi. Jadi buat simple, silakan cari apa yang mau dijual dan jualan. Ketujuh, Bang Fajar, tips dan trik berani berkarya. Saya pernah baca nasihat, katanya teruslah berkarya walaupun karya-karyamu tidak diperhitungkan, karena ke depan kamu akan dinilai atas karya-karyamu. Jadi ya lakuin apa yang mau Bang Fajar lakuin, apa yang Bang Fajar bisa lakuin. Intinya ternyata berkarya itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Kayak kemarin kalau baru-baru ini saya lihat ada channel YouTube yang bahas tutorial buka YouTube, atau ada juga yang bahas tutorial bernapas. Ya apapun itu, tapi itu adalah satu karya mereka dan ternyata kayak viewers dia itu banyak juga. Nah, tapi di masa-masa di rumah aja ini, kalau saya pribadi hari ini yang sedang saya lakuin 3 sih. Yang pertama, coba banyakin lagi tulisan-tulisan, karena kebetulan saya sudah nulis 2 buku dan mungkin insya Allah akan sedang persiapan buku yang ketiga. Ini bisa jadi salah satu karya di masa pandemi. Dan yang kedua, saya coba sedang berkarya di dunia YouTube baru kemarin sih sebenarnya, karena bingung mau ngapain lagi nih. Udah
udah agak bosan juga ngurusin produktif mulu di dunia usaha tadi. Udah coba kita main YouTube. Jadi kemarin baru bikin channel YouTube juga. Intinya simple, apa yang mau lakuin lu lakuin deh. Nabila jadi pengen coba untuk jualan tapi terkadang masih timbul rasa malu, takut nggak laku. Gimana ya cara ngatasinya? Gini, saya pernah baca kalau kamu jualan nggak laku, itu berarti target pasarnya bukan mereka. Dan ternyata kalau kelamaan kita mikir takut nggak laku, saya rasa sampai kapanpun karena bilang nggak akan ada memulai untuk jualan tadi. Jadi kalau saran saya gini, saya selalu berprinsip dalam usaha, rezeki ini kan datangnya dari Tuhan kita ya, sama-sama. Jadi pasti ya akan ada rezeki yang dititipkan dari usaha jualannya kita gitu kira-kira. Nah, memang tinggal kita bagaimana mengemasnya tadi saya yang udah dibahas di awal. Konsep promosinya, kita tetapkan pasarnya. Ininya sebelum jualan, sebelum mulai kita punya produk, buat produk yang beda dari yang lainnya, tentukan pasar, marketing, terus mulai deh. Ya, Bang Alvan, kira-kira bisnis yang tepat buat seumuran kita ini dan gak membutuhkan banyak tenaga itu apa ya? Kan ada tuh aplikasi trading gitu. Itu tuh diperbolehkan atau enggak? Kalau enggak, bisnis apa yang cocok gak membutuhkan modal banyak, terus ngeribetin orang tua juga? Aplikasi trading ya, kalau saya pribadi nggak main, cuman banyak teman-teman yang main dan itu boleh-boleh aja mereka. Tapi memang beberapa pakai modal yang cukup. Nah, kalau nggak pakai tenaga agak bingung juga ya, bisnis apa yang nggak pakai tenaga ya. Cuman gini, bisnis apa yang cocok ini saya nggak tahu mas. Bisnis kalau saya pribadi sih ini di bidang jasa, dia nggak banyak modal, dia nggak banyak, nggak ribet juga. Misalkan Bang Alvan jago di bidang desain ya, kenapa nggak coba buat buka jasa desain ya, sesimpel itu gitu kira-kira. Atau mungkin punya jago di bidang bahasa asing, bisa dimulai dengan buka-buka jasa penerjemah atau ngajarin anak-anak di masa-masa pandemi ini dengan ngajar privat dan sebagainya. Jadi bisnis-bisnis yang bergerak di bidang jasa sesuai basic kemampuan atau keilmuan kita, itu nggak terlalu banyak modal. Ya, pertanyaan ke-10 soal pengelolaan keuangan. Ini sebenarnya bisa kita mulai sesuai dengan tanggung jawab teman-teman. Jadi gini, tadi kayaknya sempat saya sampaikan, silahkan teman-teman atur pos-pos pengeluaran teman-teman. Kalau saya pribadi selalu catat berapa pemasukan saya dan berapa pengeluaran saya, itu yang pertama. Jadi kita bisa evaluasi, jangan-jangan pengeluaran untuk A ini sebenarnya nggak penting, bukan ini, ternyata banyak membeludak. Ini bisa dievaluasi kita untuk di bulan ke depan. Budgeting untuk pengeluaran A tadi nggak sebanyak di bulan kemarin. Itu yang pertama, buat pos-pos catatan pengeluaran pengeluaran dan pemasukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga dibutuhkan komitmen dan konsistennya kakak penanya. Kalau saya pribadi tadi sharing, pendapatan kita ini silahkan kita bagi ke dalam pos-pos. Misalkan kita tadi bilang ada tabungan utama, tabungan yang nggak boleh dipakai untuk apapun dalam jangka waktu yang kita inginkan. Itu yang pos yang pertama. Pos yang kedua, tabungan yang untuk darurat, ya ini untuk hal-hal tertentu dibutuhkan, ini bisa keluar. Dan yang ketiga, kita nggak bisa lupa pengelolaan keuangan untuk hangout. Kita juga harus sosial sama teman-teman dan cari relasi. Kita selipkan pos untuk hangout yang nggak terlalu besar jumlahnya. Terus yang keempat, walaupun nominal sebenarnya kecil-kecil ya. Yang keempat, ada pos buat investasi. Betul. Kalau saya sih nggak terlalu menyarankan nabung ya, kecuali emang nggak di ada jangkanya untuk nggak diambil ya. Tapi kalau bisa dispeskan untuk ditabung untuk diinvestasikan gitu kira-kira. Poin yang keempat ini adalah untuk diinvestasikan uangnya.
ya banyak kelima udah pastikan untuk diberikan ke orang tua ya, kalau pendapatan kita cukup untuk diberikan. Mungkin sejauh ini saya sharing apa yang saya lakuin dan saya tahu aja. 5 itu yang coba ya, saya pun sebenarnya masih dalam tahap belajar untuk melakukan itu. Itu 10 sharing atas pertanyaan tadi. Mungkin mohon maaf jika tidak terjawab semuanya, dan semoga ada hal-hal baik yang bisa sama-sama kita lakukan dari 10 sharing-sharing tadi. Nah, nanti ketika ada hal-hal yang dirasa kurang atau mungkin bisa dimasukkan buat saya, silakan dikasih masukan via Indah nggak apa-apa, atau mungkin via langsung nomor saya pun nggak, saya terima masukan dan saran untuk perbaikan sama-sama kita ke depan. Mungkin itu Kak Indah. Kalau ada lagi boleh, kalau dicukupkan saya ucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri atas waktu dan kesempatannya sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga selalu dilimpahkan karunia dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Pastinya ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan notulensi dari diskusi online malam hari ini. Di masa pandemi ini, terlalu banyak hal aktivitas yang seharusnya dilakukan di luar rumah menjadi terhambat, baik dalam segi bisnis, berkarya, dan pendidikan. Semua bidang menjadi terhambat dan mengalami penurunan. Sejak pemerintah menetapkan work from home and stay at home, semua berubah menjadi 180 derajat. Apapun yang kita lakukan harus dari rumah. Mungkin awalnya memang berat dan susah dilakukan, harus melakukan adaptasi kembali. Tapi, hal baik yang harus kita lakukan adalah membentuk pribadi yang kreatif dan tetap produktif dari rumah. Setelah kita telaah, ternyata semua mudah dan bisa dilakukan dari rumah, dan kita bisa menjadi dekat dengan keluarga. Salah satu hal yang bisa dilakukan dari rumah adalah menghemat keuangan keluarga dan berpikir untuk membuat salah satu produk yang bisa menghasilkan uang dengan caranya membuat salah satu inovasi yang baru dalam bisnis, baik dalam segi pakaian ataupun makanan. Generasi milenial hari ini harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Jangan karena di rumah aja kita menjadi generasi mager atau generasi malas bergerak, tapi harus banyak bergerak. Salam genre. Acara selanjutnya adalah closing statement. Kepada Kak Bagus Muhammad Rizal, dipersilakan. Penutup, saya sering sampaikan hal ini di beberapa forum-forum diskusi atau sharing-sharing. Jika generasi hari ini tidak lebih baik daripada generasi sebelumnya, lebih baik generasi hari ini tidak usah hidup dan generasi sebelumnya tidak usah mati. Sama-sama kita ketahui, wabah ini bukan hanya kali ini saja. Di generasi-generasi sebelumnya sudah pernah ada flu burung atau wabah flu di Spanyol dan sebagainya. Tapi ternyata pendahulu-pendahulu kita pernah melewati itu dengan berhasil kira-kira. Pun hingga hari ini masih tetap ada tatanan dunia dan sebagainya. Berarti bisa kita simpulkan generasi sebelumnya ini berhasil menghadapi wabah, dan harapannya generasi kita hari ini yang sedang melawan wabah bisa memberikan solusi, bisa memberikan nilai, bisa memberikan manfaat untuk sama-sama melawan wabah dan menghentikan wabah ini. Itu Kak Indah penutupnya. Salam hormat saya untuk teman-teman Forum Genre Kota Cilegon. Semoga terus berkarya dan selalu menginspirasi teman-teman generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.